making disciples, transforming lives. Sungguh bersukacita kembali melayani di GMS Jakarta Barat. Saya berdoa Anda terus bertumbuh setelah kita membelah dengan GMS Puri. Saya percaya di hari-hari ke depan, saudara Anda bersama dengan Pastor Jimmy akan menuntun Anda untuk, saya berdoa Anda mencapai 10.000. Amin. Saudara, saya hari ini di sesi ini ibadah ke berapa ini ya? Ini ibadah ke berapa ini? Kelima ya, sampai lupa saudara. Ibadah kelima ini saya memberikan judul dorongan berdoa. Saudara, ada 3 dorongan mengapa seseorang itu berdoa. Kita harus bertumbuh saudara. Di momen-momen puasa ini kita harus merenungkan apa alasan kita berdoa. Kalau kita mempelajari Alkitab saudara, kita akan menemukan ada 3 dorongan yang menjadi motivasi orang itu berdoa. Ketiga-tiganya ini ada di dalam Alkitab, saudara. Tapi mari kita telaah satu persatu, cek diri kita sampai di mana pertumbuhan kita berdoa. Tingkat yang paling pertama, dorongan yang paling awal, itu adalah kita berdoa karena kebutuhan. Apa alasan orang berdoa? Karena ada sebuah desakan, ada sebuah dorongan, karena Anda punya kebutuhan. Saudara, ada sebuah pewahyuan dalam Alkitab, coba kita baca sama-sama Matius pasal yang ke-7, ayat 7-8 dikatakan begini saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, karena kita ini terlalu sering mendengar ayat ini, khususnya kita orang Kristen, kita jadi take it for granted. Ini ayat. Tapi sebetulnya ayat ini luar biasa, saudara. Ini adalah privilege bagi kita orang-orang percaya atau orang-orang yang kenal sama Tuhan. Gak ada di muka bumi janji yang demikian rupa diberikan kepada sebuah umat. Ini janji dari Tuhan kepada sebuah umat yang mempercayai kepadanya. Ini adalah sebuah ayat luar biasa menceritakan bagaimana kita anak-anak Tuhan itu dapat privilege sebagai anak-anaknya. Bahwa kalau kita itu punya kebutuhan dan kita datang dalam hadirat Tuhan untuk meminta, mencari dan mengetuk, baginya dikatakan engkau akan menerima, mendapat dan baginya pintu dibukakan. Halo amin. Ini memberikan kita sebuah sebuah conviction dalam diri kita bahwa kita anak-anak Tuhan itu spesial. Bahkan Yesus sendiri berkata seperti ini. Saudara, apapun yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku, Bapa akan memberikannya. Sampai hari ini engkau belum meminta apapun. Yesus sendiri ngomong mintalah. Yesus ngomong kepada murid-muridnya, mintalah supaya sukacitamu menjadi penuh. Jadi sebagai anak Tuhan, kita ini bukan hanya diampuni, tapi kita ini ditebus dan kita ini diangkat statusnya, diadopsi menjadi anak. Bahkan Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya, ada Roh Kristus dalam dirinya. Roh inilah, saudara, yang membuat kita itu menjadi anak Allah, Roma pasal 8. Roh inilah yang membuat kita ini bisa berkata, berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh inilah yang akan bersaksi dengan roh kita. Katakan bersaksi dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anaknya. Saudara, waktu Anda lahir baru, Anda itu tahu dan tahu dan tahu. Bukan karena sekolah yang mengajarkannya, bukan karena sekolah Alkitab mengajarkannya, tapi detik Anda lahir baru, roh itu bersaksi di dalam kesaksian batin saudara, bahwa Anda itu anak Allah.
Status Anda bukan hanya orang yang ditebus Tuhan, tapi status Anda itu diangkat jadi anak. Dan sebagai anak, kita ini punya privilege untuk meminta. Bahkan Alkitab katakan, kita ini jadi ahli waris dari semua janji Allah. Itu otomatis, ini privilege. Itu sebabnya saudara, kita jadi anak Tuhan, kita diajar untuk kita itu bisa meminta kepada Tuhan. Berdoa, ketika Anda punya kebutuhan, bahkan yang luar biasa, sebelum kita minta, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi mengapa Tuhan suruh kita minta? Karena itu privilege kita sebagai anak. Kenapa Tuhan suruh kita minta? Karena supaya Tuhan itu betul-betul ingin melihat kesungguhan hati kita di dalam meminta. Dan ini janjinya, saudara. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Kalau engkau meminta, engkau akan menerima. Kalau engkau mengetuk, pintu dibukakan kepadamu. Ada amin? Bahkan satu ayat di kitab Filipi berkata, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu itu dalam doa dan permohonan. Permohonan itu apa saudara? Permintaan. Disertai dengan ucapan syukur. Ini privilege. Saudara jangan merasa terintimidasi kalau Anda itu meminta dan Anda punya kebutuhan. Mintalah. Di dalam namanya, dia tahu kebutuhan Anda. Saya memang gak bisa jamin semua permintaan Anda dipenuhi. Tapi yang saya bisa jamin, Bapa kita tahu kebutuhan kita dan dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Ada amin. Gak semua permintaan memang dikabulkan. Tapi, saudara, kita punya privilege untuk minta itu kepada Bapa. Tapi sayangnya banyak orang Kristen itu meminta tapi gak punya iman. Markus 11 berkata, kalau engkau meminta sesuatu, minta itu jangan ragu-ragu, tapi yakinlah apa yang kau minta engkau sudah terima, maka engkau akan menerimanya. Meminta itu dengan sebuah keyakinan. Nah pertanyaannya, bagaimana saudara bisa punya keyakinan meminta kalau waktu Anda doa meminta itu Anda merasa bahwa Anda terintimidasi. Anda merasa kayak meminta ini kayaknya gak rohani. Meminta kepada Tuhan tentang kebutuhan kita kayaknya kok ini Tuhan gak berkenan dengan permintaan kita. No, kita ini anaknya saudara. Saya kalau punya anak, justru saya akan tersinggung kalau anak saya itu minta ke tetangga sebelah, bukan minta ke papanya. Saudara, saudara punya Bapa di sorga. Mintalah apa yang Anda butuhkan. Amin. Nah, itu adalah level pertama. Contohnya siapa? Coba kita lihat saudara di Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ini adalah contoh seseorang yang ketika ia sungguh-sungguh meminta, ia mendapatkan apa yang dia minta. Namanya adalah Bartimeus. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, aku minta supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu, katakan imanmu, telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat itu melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, memang tidak semua yang kita minta dikabulkan. Tapi jangan sampai Anda pakai alasan itu untuk mendekat kepada Tuhan kalau memang Anda punya kebutuhan. Lalu Anda pakai alasan itu, lalu Anda minta itu cuma sekedar minta tapi tanpa iman. Karena Tuhan itu melihat iman. Sebetulnya ada banyak hal permintaan kita itu tidak dikabulkan. Bukan karena memang Tuhan tidak mengabulkannya. Tapi karena ketika Anda berdoa meminta itu gak yakin.
Anda nggak percaya bahwa Anda akan menerima apa yang Anda doakan. Karena apa? Karena prinsip Alkitab berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Berarti Tuhan itu meresponi permintaan yang dinaikkan di dalam iman. Saudara, Anda harus gunakan privilege ini. Sekali lagi saya katakan, gak semua doa kita dikabulkan, khususnya kalau doa itu berbalik atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, yang pasti, sudah Anda gak perlu tanya Tuhan, yang pasti gak dikabulkan adalah kalau Anda mau minta istri 2, itu gak mungkin dikabulkan. Atau kalau Anda minta kecelakaan orang lain. Itu permintaan karena ingin, apa saudara, memuaskan hawa nafsu. Tapi ayatnya itu di awalnya berbunyi demikian. Engkau gak menerima karena engkau gak berdoa. Engkau gak menerima karena engkau gak pernah meminta. Tapi sekalipun engkau meminta, nah ini bagian kedua, engkau meminta karena motivasi yang salah. Karena engkau meminta untuk sesuatu yang memuaskan hawa nafsumu. Karena engkau punya hawa nafsu itu nafsu dendam. Saudara kepengen doain orang yang mencelakakanmu. Saya mau kasih tahu ya. Ya beberapa waktu yang lalu, saudara. Saya itu pinjem topinya anak saya. Terus ketinggalan di bis. Waduh hilang topi. Lumayan saudara harganya. Lalu saya itu ingin mengganti. Kebetulan saya cari-cari. Ada saudara topi yang sama tapi kali ini itu bandel. Bukan cuma satu. Tapi ada sekitar pokoknya lebih dari 5. Harganya murah banget. Saudara, gak sampai jutaan tapi mendekati lah. Saya beli. Waduh saya seneng. Saya sudah ngomong sama anak saya. Nanti papa ganti. Wah, tapi saya gak ngomong. Saya akan ganti itu gak cuma satu. Tapi ini bandel banyak. Jadi satu diskon. Saya tunggu-tunggu ternyata penipu saudara. Saya ditipu ternyata. Waduh, sudah topi hilang, beli ketipu. Itu namanya jatuh ketimpa tangga. Terus terang saudara, walaupun gak sampai jutaan yang gimana, tapi jengkel saudara. Terus terang. Biasanya reaksi otomatisnya apa? Halo? Nyumpain, betul gak? Itu nanti yang terima uangku. Kecelakaan lah, apalah. Ya, atau biasanya ngamuk-ngamuk, betul nggak? Di WA, kamu ya dasar, waduh udah keluar mungkin kebun binatangnya. Saya sama sekali nggak mengucapkan itu. Saya diem, saya juga nggak komplain, saya tahu ini penipu. Saudara, kenapa? Karena saya paham lah, sudah ini penipu, saya kebobolan lah. Tapi saya jengkel, saudara. Sampai satu titik di puncak kejengkelan saya berdoa. Tuhan, terus terang aku tulus, aku doakan orang ini. Tuhan supaya berkati orang ini. Terus terang saudara. Sampai tak ucapkan, Tuhan saya berdoa, Tuhan tak berkati orang ini. Tuhan aku gak berdoa minta kecelakaan, aku gak berdoa minta orang ini gimana-gimana. Tapi biar lewat doaku ini Tuhan buat hatinya berbalik, sadar. Mungkin dia butuh uangnya, Tuhan berkatilah Tuhan dalam nama Yesus. Dan di titik ini aku relakan uang ini diambil. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan pasti ganti. Amin. Saya nggak nyumpain satupun, saya malah doakan supaya dia ketemu sama Injil dan bertobat. Malah siapa tahu syukur-syukur jadi jemaat. Beberapa hari kemudian, saudara, tiba-tiba ada orang yang saya nggak kenal. Tiba-tiba pokoknya kepengen ketemu sejenak karena mau salaman, karena dia pernah merasa diberkati oleh mungkin khotbah saya atau apa secara online. Ketemu, ngobrol-ngobrol, saya bingung tak pikir mau minta didoakan atau apa. Di ujungnya dia paksa saya untuk terima angpau, saudara. Tolong diterima, saya sudah pokoknya, jangan, aduh tolong diterima. Sampai satu titik, oke saya terima, Tuhan yang balas ya, terima kasih, saya hargai. Saya di situ itu langsung gemetar, Tuhan itu nyata ya. Ternyata uangku dikembaliin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Kalau doamu itu minta kecelakaan, kalau Anda ditipu lalu Anda, aku sumpai kena kanker. Aku doakan, jangan, itu gak bakal dijawab Tuhan. Saudara, karena apa? Doamu untuk memenuhi hawa nafsumu. Untuk hal-hal yang sudah jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Halo, amin. Tuhan lancarkan usahaku untuk merampok. Loh, gak mungkin saudara dikabulkan, itu gak mungkin. Ada amin Bapak Ibu? Jadi gunakan privilege ini. Tapi kembali ke pertanyaannya, apa dorongan yang paling awal atau paling bawah untuk seseorang berdoa, yaitu ketika dia punya desakan. Dan dari kisahnya Bartimeus, kita bisa tahu ini adalah contoh seseorang yang mendapatkan apa yang dia inginkan karena sebuah kegigihan di dalam doa. Dia diminta untuk diam, dia ditegur, tapi makin ditegur, dia makin teriak. Dan apa yang terjadi? Tuhan berhenti, katakan Tuhan berhenti. Panggil dia, lalu dia tanya menawarkan, apa yang kau ingin supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, aku minta supaya aku melihat. Jadilah sesuai imanmu. Diberikan. Mintalah dengan kegigihan. Karena ketika Anda minta pertama-tama dengan confidence, dengan sebuah keyakinan, dengan iman, saudara, maka itu akan diberikan. Mintalah dengan ketekunan. Saudara, itu adalah privilege bagi kita sebagai orang percaya. Saya nggak janjikan semuanya dikabulkan, tapi ada sebuah prinsip kalau Anda berdoa dengan iman, saudara, itu akan diberikan. Contohnya adalah Bartimeus. Bartimeus itu menunjukkan kegigihan, yang menunjukkan imannya. Dan ia mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia dipuji, jadilah sesuai imanmu. Amin saudara. Lalu apa dorongan yang kedua? Saudara, katakan dorongan kedua adalah kerinduan. Yang pertama apa saudara? Kebutuhan. Yang kedua adalah kerinduan. Saudara, level kedua ini, dorongan yang kedua ini perlu kita kembangkan. Kalau Anda mau bertumbuh di dalam Tuhan, saudara harus beranjak dari dorongan karena kebutuhan. Makanya Bartimeus itu mendapatkan apa yang dia mau, itu menggambarkan, saudara, betapa kalau seseorang itu punya kebutuhan, dia itu rajin berdoa. Saudara, tapi pertanyaannya, kalau kebutuhanmu sudah dipenuhi, apakah Anda tetap berdoa? Saudara, kalau Anda nggak lagi punya kebutuhan, kira-kira apakah Anda berdoa mencari Allah? Nah itulah sebabnya, saudara, Anda harus bertumbuh ke level berikutnya. Doronganmu berdoa itu bukan lagi hanya sebatas kebutuhan, tapi doronganmu kali ini itu karena kerinduan. Nah sayangnya itu banyak orang Kristen itu cuman melihat doa hanya sebagai wadah untuk meminta. Nggak salah dengan meminta, karena meminta itu privilege. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Tapi yang salah adalah kita melihat doa itu hanyalah sebagai saluran untuk kita itu meminta kepada Tuhan. Sebagai ajang untuk kita memenuhi kebutuhan kita saja. Saudara, nggak begitu. Saudara, doa itu adalah sebuah sarana untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan kita. Sayangnya banyak orang Kristen itu memandang Tuhan itu seperti Aladin dengan jinnya. Digosok-gosok lalu muncul jinnya, berikan kepadaku 3 permintaan. Lalu kita minta, dikabulkan, kelar. Setelah itu jinnya masuk ke mana? Ke lampunya. No saudara, kita nggak boleh perlakukan Tuhan seperti jin Aladin. Begitu kita butuh, waduh kalau lagi butuh ada dorongan. Ikut menara doa, ikut doa malam, ikut apalagi kebaktian 5 kali. Saudara, ikut doa puasa. Kalau doa puasanya 21 hari, ini dia 40 hari. Karena apa? Memang dorongan karena kebutuhan itu bisa membuat orang itu rajin dan gigih untuk berdoa. Tapi begitu
selesai doamu dijawab, Anda masih berdoa enggak? Ada moto, pray until something happen. Harusnya nggak boleh berhenti di situ. Anda harus tetap berdoa ketika sesuatu sudah terjadi. Katakan amin. You have to keep praying after everything happen. After something happened. Saudara. Nah, di titik ini biasanya begini loh, saudara. Ketika Anda itu ikut Tuhan, ada satu momen-momen di mana Tuhan itu menarik hati saudara. Tuhan itu mengerjakan yang namanya kerinduan dalam diri saudara. Pernah nggak Anda itu merasa kepengen berdoa? Saudara, pernah nggak saudara itu kepengen ikut kebaktian? Baru ikut kebaktian pulang ke rumah kangen kepengen doa. Kayaknya kok kepingin. Itu dari mana saudara? Coba kita buka satu ayat. Kita buka satu ayat. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Katakan kemauan. Ini namanya kerinduan. Maupun pekerjaan. To will and to do. Menurut kerelaannya. Terjemahan NLT berkata, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Tuhanlah yang bekerja di dalammu, memberikanmu kerinduan dan kuasa atau kemampuan untuk melakukan hal-hal yang berkenan, yang menyenangkan Dia. Jadi kalau Anda itu kepengen hidup kudus, kepengen hidup suci, itu karena Tuhan yang mengerjakan kerinduan itu dalam diri Anda. Amin. Termasuk kalau Anda itu tiba-tiba, kok aku kepengen ya doa, kok aku kepengen nyembah Tuhan. Dan biasanya kalau Tuhan lagi bekerja seperti ini, Anda itu waktu doa Anda bisa menikmati, saudara gampang nangis. Ya, saudara masuk kebaktian itu, aku rindu, baru masuk kebaktian, masih puji-pujian, tapi Anda nangis berderai air mata, padahal lagunya lagu sukacita. La 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 la, lagunya sukacita, tapi kenapa kok aku nangis? Karena Tuhan mengerjakan kerinduan, apalagi waktu penyembahan udah keluar air dari mana-mana. Air dari mata, dari hidung, semoga gak telinga dan mulut. Saudara, Anda gampang tersentuh karena Tuhan mengerjakan kerinduan itu adalah cara Tuhan menarik saudara. Katakan menarik saudara. Itu seperti kayak Tuhan itu mengerjakan kerinduan. Nah bagian kita adalah kalau Anda itu lagi rindu seperti itu, responi. Itu seperti kalau ada seseorang telepon kepada saudara, saudara bisa reject atau saudara bisa accept. Bisa di reject atau diterima. Itu adalah cara Tuhan untuk memanggilmu dan menarikmu. Tiba-tiba, saudara, ketika saudara lagi misalnya nonton Netflix, tiba-tiba kok ada dorongan ya kepingin doa. Doa, saudara. Ya, kalau Anda abaikan, Anda miss the moment. Waktu Anda masuk dalam hadirat Tuhan, kering. Karena apa? Tuhan lagi mengundangmu, lagi menarikmu, saudara. Tunggu Tuhan, tunggu. Aku rindu, aku kangen, tapi ini tinggal 10 menit. Atau tinggal setengah jam. Begitu Anda abaikan, begitu Anda masuk, suasananya beda, saudara. Katakan, saudara, responi undangan Tuhan. Kenapa saya katakan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menarik hatimu? Karena pada dasarnya, kitab Roma berkata, gak ada satupun orang itu benar. Gak ada satupun yang mencari Allah, kata Roma. Pada dasarnya nature kita itu gak mencari Tuhan karena kita ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita itu bisa rindu, saya pernah ngalami itu kerinduan itu luar biasa, saudara. Tuhan tarik saya itu, saya sampai pergi ke Bukit Doa, nyembah itu 10 jam non-stop, saudara. Non-stop sampai tangan saya itu kapalan.
kangen sama Tuhan. Ikut cegik, rindu Tuhan itu kerjakan itu. Yang Tuhan mau adalah responi. Kalau Anda hari ini ngalami hal yang sama, seperti ada tarikan dari Roh Kudus, Tuhan itu mengundangmu sebab dia rindu. Saudara, responi itu. Katakan amin. Jadi Anda harus bertumbuh dari Anda minta, bertumbuh kepada kerinduan. Saudara, setelah jangan seperti 10 orang kusta, ketika Tuhan sudah beri kebutuhan mereka itu kesembuhan, ternyata cuma 1 yang kembali. Di mana yang 9? Setelah minta dan kebutuhan, banyak orang lupa. Banyak orang kalau waktu ada desakan, ada kebutuhan, lagi krisis ekonomi, ya lagi sakit, lagi punya kebutuhan yang betul-betul yang signifikan. Saudara, kita ingat sama Tuhan. Tapi begitu kebutuhan kita, masalah kita sudah beres, kita lupa sama Tuhan. Kita gak lagi berdoa. No. Kita harus bertumbuh. Dorongan kita berdoa adalah bukan hanya karena kebutuhan, tapi karena kerinduan. Halo, amin. Sekarang apa bedanya Bartimeus dengan Sakeus? Bartimeus mendapatkan apa yang dia mau. Karena kebutuhan. Karena dorongan kebutuhan, Bartimeus itu mendapatkan apa yang dia mau. Tapi bedanya dengan Sakeus. Sakeus itu gak lagi butuh apa-apa, saudara. Sakeus itu lagi dalam kondisi dia gak kekurangan. Dia berkelimpahan, berkecukupan. Itu ibarat dia itu ada di puncak kesuksesan profesinya dia sebagai pemungut cukai. Tapi satu kali dia itu rindu untuk jumpa sama Yesus. Dan kerinduan itu teruji lewat apa? Sakeus itu badannya pendek. Jadi waktu dia itu datang untuk melihat seperti apakah Yesus, dia terhalangi karena dia pendek. Tapi saking kerinduannya besar, dia itu naik ke atas pohon. Bapak Ibu, pada zaman itu orang laki-laki itu enggak, jalan itu harus, orang Israel itu jalan itu harus enggak boleh lari. Jalan itu harus kayak berwibawa begitu loh, pelan-pelan. Saudara, apalagi kalau dia itu tokoh atau dia itu pejabat. Pernah nggak lihat presiden lari-lari kecil gitu? Gitu nggak ada. Termasuk nggak ada orang terhormat itu naik-naik pohon, itu nggak ada. Tapi dia itu rela, reputasinya dia itu letakkan karena kerinduannya yang besar untuk mencari Yesus. Kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Yesus. Dia itu rela naik pohon, saudara. Itu memalukan. Tapi yang luar biasa, Yesus berhenti. Pertanyaannya, kenapa kok Yesus berhenti dan berkata, Sakeus, aku mau menginap di rumahmu. Wow. Saudara, sebetulnya Yesus itu gak ada planning mau nginap di rumahnya Sakeus. Yesus itu punya agendanya sendiri. Tapi Yesus itu skip. Dia prioritaskan untuk nginap di rumah Sakeus. Sederhana. Karena Yesus menghargai kerinduan dan niat hatinya Sakeus. Makanya dia nginap. Apa bedanya Bartimeus dengan Sakeus? Bartimeus itu mendapatkan apa yang dia mau karena dorongan. Dia berdoa, dia meminta karena dorongan kebutuhan. Sementara Sakeus, dia nggak punya kebutuhan apa-apa, tapi dia mendapatkan lebih yang dari ia harapkan karena dorongan kerinduan. Amin, saudara. Itu bedanya Sakeus dengan Bartimeus. Bagaimana dengan kita? Coba cek, saudara. Kapan terakhir Anda itu berdoa? Apakah Anda berdoa terakhir itu pas Anda lagi butuh-butuhnya? Anda lagi sakit, Anda krisis keuangan, Anda butuh terobosan keuangan. Atau Anda lagi ada masalah berat, masalah hubungan. Di situ Anda berdoa, Anda puasa.
Tapi sekarang, saudara, Anda berhenti berdoa karena sudah gak ada kebutuhan. Saudara, bertumbuhlah di situ. Gak salah untuk meminta, tapi yang Tuhan mau adalah, ayo bertumbuh. Amin. Yang terakhir, saudara, sekarang. Yang terakhir adalah dorongan keputusan. Yang pertama kebutuhan, yang kedua kerinduan, yang ketiga itu keputusan. Coba kita buka satu ayat. Yakobus 4 ayat 6. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan kata-kata, mendekatlah kepada Allah. Begitu kita memutuskan untuk mendekat, dikatakan Ia akan mendekat. Ini agak aneh. Apa maksudnya ayat ini? Ada saatnya Tuhan itu menanti kita untuk datang mendekat kepadanya. Saya ulangi. Ada momennya Tuhan itu gak menarik hatimu. Tuhan gak memberikanmu kerinduan untuk Anda itu masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya hambar. Tuhan itu pasif dan diam. Kalau di level kerinduan, Tuhan itu mengerjakan kerinduan dalam dirimu. Tiba-tiba Anda dibuat rindu, aduh menggebu-gebu. Aduh ke gereja itu, ya selama penyembahan Anda nangis. Di rumah, pulang ke rumah Anda masih kangen lagi, Anda masuk dalam hadirat Tuhan, Anda menyembah Tuhan. Anda angkat tanganku, Anda nangis, aduh kangen sama Tuhan. Itu Tuhan yang menarik hatimu. Saudara, Tuhan yang mengerjakannya. Tapi ada satu momen, Tuhan itu pasif, Tuhan diam. Dia tidak mengerjakan kerinduan apapun. Saudara, semuanya terkesan hambar. Dia pasif, diam, menanti untuk Anda datang mendekat kepadanya. Di titik ini, saudara. Tuhan itu sebetulnya menguji kita. Apakah kita datang kepadanya atau tidak. Kalau saudara pacaran, kalau yang telepon itu pacarmu terus, lama-lama ya yang nanya kabar pacarmu, yang tanya kamu di mana pacarmu, yang ngajakin nonton, ngajakin makan pacarmu. Saudara pasif terus. Yang ngajakin ini, ketemuan ini, yang nelpon duluan selalu pacarmu. Lama-lama pacarmu nanya, kamu itu cinta aku enggak sih? Kok enggak sehat? Kok selalu inisiatif datangnya dari aku terus? Kalau aku enggak nelpon, kamu juga enggak nelpon seharian. Kok mesti aku duluan yang telepon? Lama-lama kamu cinta aku enggak sih? Kamu sayang sama aku enggak sih? Betul atau betul? Saudara, kok enggak ada inisiatif apapun darimu? Tuhan juga mirip-mirip begitu. Saudara, ada momen-momen Tuhan itu menarikmu. Dia memberikanmu kerinduan. Dia mengundangmu masuk. Saudara, tapi ada momen-momen Tuhan diam. Dia enggak kerja apa-apa. Sebetulnya Tuhan mau melihat apakah saudara punya inisiatif untuk mencari dia atau tidak. Dan biasanya momen-momen itu adalah momen-momen di mana Anda itu masuk hadirat Tuhan. Kayaknya kok tandus, kayak padang gurun, gak ada hadirat Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda tetap cari Tuhan? Anda ke gereja, kok yang lain, waduh ngalami hadirat Tuhan ya, kok kayaknya aku biasa-biasa aja. Pertanyaannya, apakah Anda tetap ke gereja? Cari wajah Tuhan? Apakah Anda tetap berdoa sekalipun semuanya terkesan hambar? Lalu Anda bertanya-tanya, kok sana cerita waktu aku penyembahan, aku rasa kayak ada hadirat Tuhan. Seperti Pastor Philip gitu ya, pernah dielus-elus. Saya seumur-umur gak pernah kerasa dielus-elus. Ya, Pastor Philip pernah satu momen itu ngalami pengalaman rohani itu kayak kesetrum, katanya setrumnya itu naik dari atas ke bawah, naik ke bawah ke atas. Saya kesetrumnya itu kesetrum listrik sungguhan. Saya kok gak pernah kesetrum hadirat Tuhan. Saudara. Tapi pertanyaannya, apakah Anda mencari Tuhan? Satu momen saudara, saya pernah diuji hal yang sama.
Saya di CG, saya ngelihat lawatan Tuhan, saya nyembah lawatan Tuhanku. Kok saya itu kok gak dilawat? Ada yang dibawa ke sorga, gak dilawat. Saya datang ke gereja, saudara. Teman saya ngomong, "Fu, aku itu mau lihat. Aku itu pengen seperti kamu, kok kamu rindu ya. Aku kok rasanya gini." Tapi ibadah itu, saudara. Kebetulan waktu itu ada hamba Tuhan tamu, seorang pemuji penyembah, seorang hamba Tuhan senior yang sampai hari ini masih ada, saya masih ingat. Dia angkat tangan, mari kita nyembah Tuhan. Di satu momen tiba-tiba orang-orang rebah-rebah, saudara. Rebah-rebah. Lalu ngalami Tuhan. Termasuk teman saya ini. Yang katanya dia itu, kok aku ini gak haus ya sama Tuhan. Kok aku ini gak bisa konsisten saat teduh, doa. Kok kamu bisa gitu Puji. Aku kepengen. Dia ini di momen-momen itu, waduh, rebah, gak ada yang tumpang tangan, saudara. Langsung dilawat Tuhan, nangis, teriak, sampai holy laughter. Tertawa kudus. Saya angkat tangan, mana ini hadirat Tuhan ini? Mana? Jadi saya itu merasa hari itu, kok gak ada sensasinya, gak ngerasa ada listrik atau gimana, sama sekali. Saya pulang itu saya terus terang agak kecewa. Waktu itu saya kan masih belum dewasa dalam Tuhan. Saya doa lagi, saudara. Di rumah saya doa, Tuhan aku mau mengalami Engkau. Di CG ada yang mengalami pengalaman supranatural itu, dia berbahasa roh gak bisa berhenti hampir 1 jam atau 1 jam setengah. Sampai CG selesai dibangunin gak bisa. Setelah dia bisa disadarkan, terakhir saya dalam nama Yesus bangun saudara. Karena kita sudah kelar, Ramatama sudah, firman sudah. Dia holy laughter gak bisa, dibangunin gak bisa. Itu pengalaman supranatural, ternyata dia dibawa ke sorga. Pengalaman dibawa ke sorga. Saya dengar pengalaman itu. Dia dibawa di pangku Yesus, katanya di sorga itu ada lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan di bumi. Lalu ada apel itu seperti emas, ada kecapi dari emas. Yaitu malaikat-malaikat sorga itu nyanyi lagu-lagu pujian yang digubah di bumi. Benar-benar deskripsi yang mirip seperti yang Alkitab ceritakan. Saya kok gak ngalami, saya kok gak pernah dibawa ke sorga. Saudara siapa yang mau dibawa ke sorga, saya mau doakan. Atau mau dibawa seperti Pastor Philip pengalaman ke neraka? Ada? Saya kok gak ngalami itu. Itu saya pulang saudara. Saya itu bersujud di kamar. Saya paksa, pokoknya saya mau lihat Tuhan Yesus. Gak terjadi apa-apa saudara. Flat hambar, gak ada apapun di kamar saya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tetap berdoa mencari Tuhan? Saudara, ketika segala sesuatu yang terkesan hambar, kenapa kok Tuhan itu melakukannya? Dia diam dan kelihatannya pasif. Karena Tuhan ingin melatih kita untuk kita ini didorong karena keputusan. Katakan amin. Tuhan ingin melihat inisiatif dari kita. Untuk Anda setiap hari membangun sebuah disiplin untuk datang kepadanya. Karena apa saudara? Karena Tuhan itu kepengen lihat inisiatif Anda. Tadi di ibadah sebelumnya saya sempat melo saudara, sempat hampir gak bisa ngomong karena saya cerita ini loh saudara. Saya itu dulu waktu papa mama saya masih ada, kenapa kok saya sama istri sama anak-anak itu sering kalau pas Imlek atau pas liburan itu saya memaksakan diri untuk sekeluarga pulang ke Surabaya. Gak pernah absen setiap tahun. Walaupun ada masa-masa di mana kami itu pas-pasan. Ada masa-masa di mana kami sebetulnya gak punya banyak dana untuk bisa pergi. Sehingga kami itu harus nabung demi untuk supaya bisa balik ke Surabaya. Setelah itu tabungan habis. Gak ada tabungan, habis hanya untuk momen-momen liburan seperti itu, saudara. Khususnya pas Imlek. Kenapa, saudara? Padahal saya sudah komit pasti pulang, tapi mama saya selalu tanya, nanti pas Imlek, Afu pulang gak ke Surabaya?
Pas Juni-Juli juga sama. Kamu datang gak ke Surabaya? Kenapa saudara? Karena orang tua kita itu menikmati kehadiran kita. Kita itu seringkali take it for granted. Kita datang kayak waduh, datang itu kayak gak melihat. Ternyata orang tua kita itu kangen sama kita. Orang tua kita itu kita sibuk dengan berbagai kesibukan kerja sampai lupa sama orang tua kita. Orang tua kita itu rindu, kehadiran kita itu dinanti-nanti. Every moment itu count. Every moment itu spesial, saudara. Halo, amin? Tuhan juga sama, saudara. Ketika kita berinisiatif, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menikmati hadiratnya, tapi vice versa. Sebaliknya Tuhan itu juga menikmati kehadiran kita. Ada amin? Saya ulangi. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, bukan hanya kita yang menikmati kehadiran Tuhan, tapi Tuhan itu menikmati persekutuan bersamamu, bersama kita. Karena itulah yang Tuhan kejar. Makanya hubungan itu sehat kalau inisiatif itu dua arah. Kalau inisiatifnya selalu dari Tuhan, Tuhan tanya sebetulnya engkau itu suka enggak dengan aku? Jangan-jangan nanti ke sorga engkau lebih suka sorganya daripada Tuhannya. Seringkali yang digembor-gemborkan kan di sorga enggak ada air mata. Di sorga lantainya debunya itu emas semua. Kepengen kita ke sorga karena apa? Kepengen sorganya. Tapi kita enggak pernah suka sama yang punya sorga. Bapak Ibu, saudara, inisiatif. Kenapa kok seringkali Tuhan itu lakukan? Dia diam dan pasif. Sebetulnya Tuhan itu mau lihat apakah kita berinisiatif mencari Dia. Apakah inisiatif datang dari kita? Apakah kita membangun kedisiplinan ini, saudara? Gak mudah memang. Daging kita kepengennya gak berdoa. Daging kita kepengennya males. Tapi coba pahami, Tuhan itu rindu sama kita. Dia menikmati kehadiran kita. Katakan amin, saudara. Level ketiga, dorongan karena keputusan. Satu ayat, saya tutup dengan satu ayat ini. Mari kita buka sama-sama. Mazmur 27. Ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, kapan Anda terakhir kali Anda datang itu bukan mencari tangannya, karena Anda butuh, tapi Anda mencari wajahnya, karena keputusan dan inisiatif Anda. Saudara, gimana kalau Anda sudah gak ada kebutuhan? Apakah Anda tetap berdoa? Gimana kalau sudah gak ada dorongan-dorongan yang Tuhan kerjakan, berupa kerinduan untuk Anda datang dalam hadiratnya? Apakah Anda tetap berdoa? Atau Anda sampai di satu titik, Anda melatih diri Anda untuk Anda sampai di titik dorongan itu karena keputusan. Ketika Anda membiasakan itu jadi sebuah kesukaan bagimu. Anda datang mencari wajahnya dan bukan sekedar tangannya atau kuasanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.